Di balik bisikan angin malam dan desisan misterius padang pasir, tersembunyi sebuah kitab terlarang yang diyakini dapat membuka pintu menuju dimensi lain. Kitab Al-Asif, buku yang konon mampu membuat siapapun kehilangan akal hanya dengan membacanya. Dalam lorong-lorong gelap sejarah yang penuh misteri, terdapat satu nama yang bergaung di antara bisikan ketakutan dan keingintahuan. Kitab Al-Asif dikenal oleh para pecinta okultisme sebagai buku terlarang yang mengungkapkan rahasia entitas dari dimensi lain. Kitab ini telah memancing banyak spekulasi, ketakutan, dan bahkan penghormatan. Dalam dunia barat, kitab ini sering disebut sebagai Necronomicon, tetapi akar sejarahnya jauh lebih dalam, berakar pada tradisi mistis Timur Tengah yang penuh teka-teki. Nama Al-Asif sendiri memiliki makna yang mengerikan. Dalam bahasa Arab kuno, Asif merujuk pada suara, serangga malam, atau desisan angin di padang pasir, yang seringkali dikaitkan dengan bisikan setan, atau kehadiran makhluk tak kasat mata. Konon, suara ini adalah tanda bahwa dunia kita tengah bersinggungan dengan dimensi lain, tempat tinggal entitas-entitas kuno yang tak terbayangkan. Kitab ini, menurut legenda, ditulis oleh seorang penyair gila dari Yaman bernama Abdul Al-Hasa pada abad ke-8. Ia mengklaim telah melakukan perjalanan spiritual ke reruntuhan kuno Babilonia, Mesir, dan tempat-tempat misterius lainnya, di mana ia bertemu makhluk-makhluk yang berada di luar pemahaman manusia. Kitab Al-Asif dikatakan menguat pengetahuan tentang makhluk-makhluk kuno yang dikenal sebagai The Great Old One. Di antara mereka, nama-nama seperti Cthulhu, Yog-Sothoth, dan Azathoth sering muncul dalam teks-teks yang berkaitan dengan kitab ini. Entitas-entitas ini digambarkan sebagai makhluk multidimensi yang memiliki kekuatan tak terbatas dan berada di luar konsep ruang dan waktu yang dipahami manusia. Mereka dikisahkan pernah menguasai dunia sebelum manusia muncul, tetapi akhirnya tertidur di tempat-tempat tersembunyi, menunggu saat untuk bangkit kembali. Menurut kitab ini, keberadaan makhluk-makhluk tersebut hanya dapat diakses melalui ritual tertentu yang melibatkan mantra, simbol, dan pengorbanan. Namun, ritual ini juga mengandung bahaya yang besar, karena entitas yang diundang tidak mematuhi hukum-hukum moral manusia. Mereka acuh tak acuh terhadap kehidupan manusia dan memandang umat manusia seperti manusia memandang semut. Bahkan hanya membaca kitab ini dikatakan dapat menyebabkan kegilaan, karena teksnya mengandung pengetahuan yang melampaui batas rasional manusia. Meskipun banyak yang menganggap kitab Al-Asif hanya sebagai mitos atau karya fiksi belaka, keberadaannya telah menjadi perdebatan selama berabad-abad. Manuskrip asli konon hilang atau dihancurkan pada abad pertengahan, karena dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan berada di tangan manusia. Namun, beberapa terjemahan diduga masih bertahan, termasuk versi Latin yang disebut Necronomicon. Salinan ini, menurut cerita, disimpan di perpustakaan rahasia atau tangan-tangan kolektor yang tak diketahui. Kaum agamawan dan otoritas masa lalu, baik di timur maupun barat, seringkali memandang kitab ini sebagai ancaman besar terhadap stabilitas spiritual dan sosial. Banyak cerita yang mengklaim bahwa siapapun yang mencoba membaca atau menggunakan isi kitab ini seringkali menemui akhir yang tragis, baik dalam bentuk kegilaan, kehilangan jiwa, atau kematian yang mengerikan. Pertanyaan terbesar tentang kitab Al-Asif adalah, apakah kitab ini benar-benar nyata, ataukah hanya sebuah mitos yang dibesarkan oleh imajinasi manusia?
Nama Necronomicon sendiri pertama kali dipopulerkan oleh H.P. Lovecraft, seorang penulis horor terkenal, dalam cerita-ceritanya pada awal abad ke-20. Namun, Lovecraft sendiri mengaku bahwa kitab tersebut hanya hasil dari imajinasinya. Meski begitu, banyak penggemarnya meyakini bahwa kitab ini berdasarkan teks kuno yang sebenarnya ada, terutama karena deskripsi yang mendetail dan suasana misteri yang menyelimutinya. Di sisi lain, beberapa peneliti okultisme percaya bahwa Lovecraft mungkin telah terinspirasi oleh kisah nyata tentang teks-teks kuno Timur Tengah yang memang memiliki unsur mistis. Apakah kitab Al-Azif hanyalah sebuah fiksi, ataukah ia merupakan peninggalan dari peradaban kuno yang ingin menyembunyikan rahasia dunia lain, tetap menjadi misteri hingga saat ini. Membaca tentang kitab Al-Azif bukan hanya soal mengeksplorasi mitos atau cerita horor, melainkan juga memahami bagaimana manusia selalu terpesona oleh hal-hal yang tidak dapat mereka pahami. Apakah ini bentuk rasa ingin tahu yang tak terbatas, ataukah rasa takut yang tersembunyi? Satu hal yang pasti, kitab ini terus hidup dalam bayang-bayang sejarah sebagai simbol dari batas antara pengetahuan manusia dan kekuatan tak dikenal yang melampaui pemahaman kita. Jadi, apakah Anda berani mencoba menyingkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Atau apakah lebih bijak bagi kita untuk membiarkan kitab ini tetap terkubur dalam kabut waktu dan legenda? Satu hal yang pasti, kitab Al-Azif adalah pintu ke dunia yang penuh misteri, tetapi tidak semua pintu sebaiknya dibuka. Jika misteri kitab Al-Azif dan entitas dari dimensi lain membuat Anda penasaran, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Mari bersama-sama menjelajahi tabir gelap yang belum terungkap.